Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat. Dan saya sangat tertarik melihat perkembangan yang telah berlaku terhadap Timnas Indonesia. Saat ini, untuk tahun ini sejak guys, Indonesia telah mencetak beberapa sejarah. Yang mana Timnas Indonesia satu-satunya di ASEAN ya yang telah berjaya melaju pada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk Timnas Junior pula, baru-baru ini saya melihat Timnas Junior U19 di Piala AFF. Timnas Indonesia U19 adalah juaranya. Nah, ini merupakan satu perubahan yang sangat ketara ya terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi apakah perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Indonesia sehingga Timnas Indonesia saat ini menjadi perbualan publik dan juga menjadi sorotan media-media yang ada di sekitar ASEAN ini guys. Dan yang terbaru lagi, yang mana salah seorang daripada pemain Timnas Indonesia ini bermain di Serie A. Ini merupakan sejarah lagi untuk Indonesia dan juga satu kebanggaan untuk Indonesia kerana apabila seorang itu main di Serie A bermakna dari segi dia punya kemampuan cukup luar biasa. Dan di sini dikatakan salah seorang daripada pemain Timnas Indonesia yang bernama J. Ejas telah berjaya merumput ya di Serie A. Jadi Serie A ni apakah kelebihan-kelebihan seseorang itu apabila dia bisa bermain di Serie A? Jadi langsung kita lihat di sini komentator ya. Benar dia dari Indonesia? Ini prediksi ya. Prediksi media Itali tempat ya J. Ejas buat bangga Indonesia. Jadi apabila melihat ya salah seorang daripada pemain Timnas Indonesia ni apabila dia telah berjaya bermain di Serie A, ini bermakna dari segi kekuatan Timnas Indonesia selepas ini pasti ada perubahan lagi. Dan apa yang menariknya di sini saya lihat ya, sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, disitulah bermulanya perubahan demi perubahan yang telah berlaku terhadap perkembangan Timnas Indonesia. Jadi apapun, coba kita tengok apakah kelebihan bermain di Serie A ini, yang mana salah seorang daripada pemain Timnas Indonesia ada di situ. Jadi langsung kita saksikan klip video ini. Setelah sempat absen di pekan pertama, J. Ejas akhirnya mendapatkan kesempatan menjalani debut di Serie A, di mana debut itu terjadi saat Venezia bermain di kandang Fiorentina. Debut yang sekaligus membuat J. Ejas mencatatkan sejarah, di mana dirinya kini menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia. Debut J. Ejas tersebut ternyata juga menjadi sorotan dari media Italia. Dan untuk itu inilah beragam cerita di balik debut J. Ejas di Serie A bersama Venezia. Wow, mantap lah guys. Orang pertama ya, ataupun pemain Timnas Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Debut manis J. Ejas di kasta tertinggi. Oh, ini kasta tertinggi ya untuk sepak bola Italia. Ya, beberapa tahun yang lalu mungkin kita tak pernah membayangkan jika ada pemain Indonesia yang bermain di salah satu liga terbaik di Eropa. Itu terjadi karena sulitnya pemain timnas untuk bersaing di Eropa. Hal itu ditambah dengan tipikal pemain lokal Indonesia yang terkesan nyaman bermain di liga sendiri. Alasannya pun beragam. Di antaranya adalah karena dekat dengan keluarga hingga gaji di Liga Indonesia yang dapat dikatakan cukup tinggi. Faktor-faktor itulah yang membuat para pemain Indonesia berada di zona nyaman dan tak mau mencoba mencari petualangan ke luar negeri. Oh, begitu. Woi, pasti lepas ini dengan pengalamannya main di Serie A akan memperkuatkan lagi Timnas Indonesia nih lepas nih. Untungnya, mimpi untuk melihat pemain Indonesia bermain di kasta tertinggi sepak bola Eropa kira terwujud di musim ini. Dan pelakunya adalah J. Ejas, baik yang di musim lalu berhasil mengantarkan Venezia promosi ke Serie A. Namun untuk menyaksikan debut dari Bang J di Liga Italia, sayangnya harus tertunda karena dalam laga melawan Lazio, J. Ejas harus absen karena dirinya harus menjalani akumulasi kartu yang ia dapatkan di babak playoff.
Setelah Oh. absen melawan Lazio, Jaitzes sudah bisa dimainkan di pertandingan selanjutnya melawan Fiorentina. Sebuah hal yang membuat fans Indonesia penasaran, apakah Jaitzes bakal dimainkan langsung atau tidak. Soal dimainkan atau tidak, hal ini akhirnya mendapatkan sorotan dari media Italia, yakni Tutto Venezia Sport, Wih, di mana media media Italia. itu memprediksi jika Jaitzes bakal dimainkan langsung sebagai pemain utama oleh pelatih Di Francesco. Wih, pemain utama lagi guys. Inilah ini yang bakal akan berjuang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Wow. Ini kasta tertinggi ya Prediksi rupanya. dari media Italia tepat. Apa yang dikatakan oleh media Italia itu tadi akhirnya terbukti, di mana Jaitzes langsung dimainkan sebagai starter. Wow. Ia dimainkan oleh Di Francesco sebagai bek tengah dan berduet dengan Giorgio Altare dan Martin Sverko. Sebuah momen Satu ya. yang sekaligus membuat Indonesia bangga, karena itu berarti Oh ini, Jaitzes resmi ukir sejarah. Jadi pemain Indonesia pertama yang debut di Serie A. Jaitzes menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia. Tentu Wow, sebuah sejarah kasta yang tak akan pernah tertinggi. dilupakan. Betul-betul lah guys, Indonesia dia terus menerus ya mencetak sejarah dalam sepak bola mereka. Ini mungkin faktor Pak Erick Thohir juga kan. Dia memang ahli dalam Debut sepak cukup bola. mengesankan bagi Jaitzes. Dalam laga melawan Fiorentina, Jaitzes langsung menunjukkan kualitas terbaiknya. Ia begitu tampil disiplin serta berani duel dengan striker-striker lawan. Termasuk Wih. salah satunya Moiskin, mantan pemain dari Juventus. Tak hanya disiplin dalam menjaga lini pertahanan, Jaitzes juga menunjukkan kebolehannya dalam membantu serangan. Bahkan di babak Wah. pertama, ia hampir mencetak gol, Wih, tapi sikit sayang lagi. sepakannya melebar ke atas gawang. Wih, starter tuh guys, bukan kaleng-kaleng. Oh ini. Si fa 8 assist. Sorotan komentator untuk Jaitzes. Betul-betul tahu. Saat Ini bermain barulah. di lapangan, ada sebuah momen yang cukup menarik. Momen yang dimaksud adalah ketika komentator pertandingan terus memperhatikan permainan dari Jaitzes. Dan ternyata komentar tersebut sudah tahu dengan latar belakang Bang Jai, termasuk asal negaranya. Ya, saat Jaitzes memegang bola, komentator pertandingan mengatakan jika Jaitzes adalah pemain internasional dari Indonesia. Tentu sebuah kebanggaan, karena kapan lagi nama Indonesia disebut di Serie A. Posizione della linea 3, infatti oggi Wah, ini disoroti media ya. Jaitzes membawa nama negara Indonesia ke pesada dunia. 2 contro 1, liberato il cross. Jadi bermakna itu ya satu liga kasta tertinggi di Italia. Jadi bermakna di sini sekiranya ada pemain-pemain dari Indonesia yang bermain di kasta tertinggi di Italia dan merupakan liga yang kira top juga di Eropa ya. Ini merupakan satu keadaan yang akan memberi dampak yang sangat positif terhadap timnas Indonesia. Karena bila melihat ya pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini 80% daripada jumlah pemain itu adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropa. Dan ini merupakan sejarah ya Jaitzes pemain timnas Indonesia yang telah merumput di Serie A. Jadi ini bermakna satu keunggulan dan juga satu sejarah yang telah tercipta lagi oleh timnas Indonesia ya. Memang saya kira ya ada banyak sejarah tercipta sejak Pak Erick Thohir menjadi ketua umum pada PSSI. Jadi pada awalnya itu saya melihat ya bagaimana perubahan demi perubahan yang telah berlaku pada timnas Indonesia suatu ketika dulu ya timnas Indonesia ini berada satu keadaan yang kelam. Tetapi bila Pak Erick Thohir menjadi ketua umum, disitulah bersinar kembali ya timnas Indonesia itu. Dan apa yang telah berlaku terhadap Federasi Sepak Bola di Indonesia, dari segi penampilan timnas Indonesia memang mereka cukup memberi satu perubahan ya. Setiap kali penampilan yang saya lihat ya pada perlawanan-perlawanan yang diharungi oleh Indonesia, dari segi pencapaian mereka memang cukup baik.
Dan apabila Pak Erick Thohir sendiri yang memberi motivasi terhadap pemain-pemain timnas Indonesia, itu juga satu kekuatan mental dan juga emosi ya terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Dan ketika awal permulaan Pak Erick Thohir menjadi ketua umum ya, di situ Pak Erick Thohir membawa timnas Argentina datang ke Indonesia untuk laga persahabatan ya, dan inilah satu kekuatan bagi timnas Indonesia. Dan juga apa yang saya lihat ya terhadap perkembangan yang telah berlaku di Indonesia ini cukup menarik. Bayangkan saja suatu ketika dulu Indonesia ini berada ranking yang sangat rendah ya, dan saat ini telah berubah drastik sehingga hari ini saya melihat pada ranking peringkat FIFA Indonesia berada di 132 peringkat FIFA. Dia telah jauh meningkat dari segi ranking itu. Dan penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi timnas yang mempunyai ranking yang lebih tinggi daripada Indonesia juga boleh dikalahkan oleh timnas Indonesia. Kalian mungkin masih ingat ketika Indonesia menentang Korea Selatan. Itulah yang saya lihat ya. Korea Selatan ini berada ranking yang agak baik, tetapi timnas Indonesia bisa kalahkan. Jadi melihat perubahan pada timnas Indonesia sekarang ini, memang saya lihat banyak sejarah yang telah tercipta ya. Saat ini Indonesia pula melaju pada putaran yang ketiga, dan ini akan tampil saya rasa agak solid ya, kerana ada di situ Martin Paes yang bakal akan memperkuatkan pertahanan timnas Indonesia. Dan ini merupakan satu sejarah buat Indonesia ya, kerana ada pemain dari Indonesia yang bermain di Serie A. Jadi guys, ini satu kekuatan untuk timnas Indonesia, dan ini yang harus dijadikan sebagai inspirasi ya, bagaimana kepimpinan Pak Erick Thohir mengatur sepak bola di Indonesia. Dan apabila Pak Erick Thohir begitu konsisten melihat apa yang telah berlaku terhadap Indonesia, dari segi ranking meningkat, dari segi pencapaian, banyak pencapaian-pencapaian yang telah dikecapi oleh Indonesia. Dan Indonesia di ASEAN ini, satu-satunya di ASEAN yang telah berjaya melaju pada putaran yang ketiga adalah timnas Indonesia. Nah, untuk J.I.Jes, sekiranya J.I.Jes bermain nanti pada putaran yang ketiga, saya yakin akan ada satu kekuatan lagi, penambahan kekuatan ya, dari segi dia punya pengalaman yang dia bawa ketika bermain di Serie A. Jadi guys, apapun info ini amat menarik, dan satu-satunya saya lihat ya, satu-satunya di ASEAN ya dari Indonesia yang bermain di Serie A adalah pemain daripada timnas Indonesia. Memang terbaik guys, selamat ya ke atas timnas Indonesia kerana telah mencetak lagi sejarah untuk persepak bolaan di negara kalian. Jadi apapun untuk penampilan timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini, saya memberi dukungan penuh ya terhadap pemain-pemain timnas Indonesia, dan juga semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik pada laga putaran yang ketiga menentang tim-tim yang begitu kuat juga ya guys. Tetapi kita belum tahu bagaimana dia punya kesudahan selagi belum bermain. Selagi itu kita masih lagi bersangka-sangka. Tapi apa yang saya dapat gambaran di sini bahwa penampilan timnas Indonesia pada putaran yang ketiga ini mereka lakukan dengan maksimal. Itu sudah pasti. Jadi apapun itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.